Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dendra Ranu Wahyudi, mahasiswa dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 tahun 2023. Dengan nomor peserta PPG 201503036 dan nomor induk mahasiswa 233153715 LPTK Universitas Negeri Malang. Saya melaksanakan uji kinerja dengan tema Sistem Komputer pada materi hubungan pengelola sumber daya antara perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna agar berjalan dengan baik. Pada hari Senin tanggal 4 Maret tahun 2024 di SMK Negeri Pasirian. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku hari ini? Baik. Sehat semua ya? Ya. Sudah sarapan? Sudah. Nah, oke, sebelum kegiatan hari ini dimulai, silakan dipimpin berdoa terlebih dahulu. Minta tolong ketua kelasnya dipimpin berdoa. Baiklah, untuk mengawali pembicaraan kita pada pagi ini, marilah kita berdoa di dalam hati. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih Mas Fadil. Sekarang kita untuk menumbuhkan rasa nasionalisme yang baik di hati kita tidak ikut kegiatan perangnya, jadi kita menyanyikan lagu nasional. Silakan kalian berdiri semua. Mari kita menyanyikan lagu nasional. Hafal kan Garuda Pancasila ya? Hafal. Ya. Silakan duduk kembali. Sebelum ke materi, saya absensi terlebih dahulu anak-anak. Apa ada yang tidak masuk hari ini? Masuk. Alhamdulillah, anak-anakku masuk semua. Tidak ada yang izin ataupun sakit untuk mengikuti pelajaran hari ini. Kemarin materi yang Pak Hendra sampaikan apa? Ada yang ingat? Kemarin? Yaitu tentang apa? Setelahnya PowerPoint, yaitu sistem Komputer. dalam bab yaitu sistem Operasi. Ya, sistem operasi. Masih ingat apa fungsi dari sistem operasi itu sendiri? Sistem operasi Sebagai media interface antara user dan software, Pak. antara user dan Software. betul sekali, yaitu penghubung ya Mas ya. Ya, Penghubung. Mungkin dari kelompok yang lain ada yang menambahkan sistem operasi seperti apa? Tidak ada. Oke. Untuk hari ini apa yang kita pelajari yaitu tentang bentar ya. Nah, ini yang kita pelajari hari ini tetap di bab sistem komputer pada bab yaitu peserta didik mampu menguraikan hubungan pengelola sumber daya antara perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna agar berjalan dengan baik. Ya, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu bagaimana hubungan antara perangkat keras, perangkat lunak, dan penggunanya. Itu yang akan kalian pelajari hari ini. Dan bentuk penilaian yang saya lakukan ada 3 bagian.
Yang pertama, penilaian sikap itu terbagi 3: gotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Dan juga saya tidak melupakan tetap berakhlak mulia ya, karena kita harus memiliki akhlak yang bagus. Dan bentuk penilaian kedua yaitu penilaian keterampilan. Jadi nanti kalian dalam prakteknya, dalam pengerjaan tugas-tugasnya itu saya masukkan di penilaian keterampilan waktu prakteknya. Kemudian yang ketiga ada penilaian pengetahuan. Nah, di mana penilaian pengetahuannya ada 2 bagian. Di bagian pertama yaitu kita akan melakukan pretest. Di bagian kedua kita akan melakukan post test. Ya. Mungkin dari sini ada yang ditanyakan? Cukup jelas ya. Kalau sudah silakan dibuka HP kalian, silakan kalian masuk di Quizzes, di webnya Quizzes. Setelah itu silakan masuk kode yang Pak Dendra kasihkan. Sudah masuk semua? Belum? Ya silakan dimasukkan dulu linknya. Masuk dengan kode ya Pak ya? Ya, kodenya yang sudah saya kirim tadi ya. Ya Pak. Kodenya yaitu 958 056 97 itu kodenya. Silakan semuanya masuk. Sudah semua? Sudah masuk? Ada yang belum masuk? 958 056 97. Silakan dikerjakan dalam waktu 10 menit. Sudah masuk? Sudah masuk semua? Itu dikerjakan. Kodenya tadi 958 056 97. Sudah ada yang selesai? Belum? Sudah, satu ya, tunggu temannya yang lain. Bagus, sorry. Salvina sudah? Belum. Sudah? Sudah. Salsa sudah? Belum. Dilanjutkan, tinggal sedikit ya. Faizal, sudah Zal? Tinggal berapa? Sudah? Sudah ya? Zakaria sudah. Oh, sudah, Mas sudah. Sudah. Sampai terakhir ketemu finish ya. Sampai finish, diselesaikan sampai finish karena nilainya nanti akan tampil di grafik.
Ada yang belum? Sudah semuanya? Kalau sudah semuanya, kita lanjutkan ke kegiatan intinya, yaitu tentang hubungan perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna. Pada kegiatan ini saya akan ngetes kalian ini apa masih ingat semuanya, apa sudah dipelajari materi hari ini. Fungsi dari komputer itu apa? Anak angkat tangan, belum jawab. Oke, baik Putri. Membantu user atau pengguna menyelesaikan pekerjaan yang berhubungan dengan teknologi. Bagus sekali. Itu fungsi dari komputer itu banyak sekali ya. Membantu kalian mengerjakan tugas, membantu kalian membuat proposal, membantu kalian nantinya membuat surat lamaran pekerjaan. Itu semuanya dapat dikerjakan menggunakan komputer. Selain itu, komputer sendiri kalau secara umum itu terbagi berapa bagian? Ayo angkat tangan dulu sebelum menjawab. Pasti? Ada 3. Ya. Apa? Secara umumnya? Software dan brainware. Hardware, software, dan bloodware. Bagus. Kalau secara khusus, yang lain mungkin ada yang tidak tahu? Angkat tangan sebelum menjawab. Komputer secara khusus terbagi berapa bagian? Komputer secara khusus Ya. Secara spesifiknya, ya. input, Input, output, dan proses. Ya. Sebelum kalian mengerjakan lembar kerja peserta didik, kalian bentuk kelompok terlebih dahulu. Minimal 4 anak, maksimalnya 5 anak per kelompok. Silakan dibentuk kelompok, boleh kursinya dihadapkan masing-masing biar nyaman. Ya, silakan. Kelompoknya kan kemarin sudah terbentuk toh, kalian sudah juga memiliki kelompok kemarin ya. Untuk yang kelompok sini bawa kursinya ke sini tidak apa-apa. Silakan dibentuk kelompok terlebih dahulu. Nah, kelompok sini kursinya di bawah. Itu kan ada kursi. Jangan. Kabel. Nah, kursinya di bawah. Tuh. Kelompok di mana? Ya, kelompok itu yang satu sini. Asal. Sama Nuriaka, asal. Diangkat biar tidak ada kabel. Nah, itu dipindah ke belakang. Perangkat kerasnya dipindah ke belakang. Ini berapa kelompoknya? Loh, kurang 1, mana? Terlalu banyak. Di bawah, sepertinya di bawah. Perhatikan ya, sebelum kalian merakit komputer itu, sebelum menyelesaikan kegiatan itu, kalian pelajari LKPD-nya terlebih dahulu. Saya akan membagikan LKPD-nya terlebih dahulu. Silakan dilihat LKPD-nya terlebih dahulu, baru kalian menyelesaikan proses perakhirannya. Sebelum memahami LKPD, kalian boleh bertanya ke Pak Hendra apa yang perlu diperhatikan. Ya, jadi kalian bagi 2 kegiatan. Di situ sudah ada keterangannya. Yang 2 boleh menyelesaikan LKPD dulu, sudah ada jawaban. Yang 3 silakan menyelesaikan proses perakitannya terlebih dahulu. Ada yang tanyakan?
Ayo kelompok 1, enggak usah malu-malu seperti biasa. Presentasi kan kabeh. 3 anak aja yang mewakili biar tidak terlalu banyak di depan. Jadi kelompok 1 yang mengawali presentasi, buku LKPD-nya boleh dibawa tadi. Di sini kan ada yang perlu diselesaikan di LKPD, boleh disampaikan. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perangkat komputer adalah suatu komponen yang sangat penting dalam kehidupan kita. Komputer ini dari dulu hingga sekarang mempunyai perkembangan yang sangat signifikan seiring berkembangnya dan berjalannya waktu. Maka pada kesempatan kali ini kami selaku kelompok 1 akan mempresentasikan tentang komputer itu sendiri. Baik, untuk sebelumnya kami meminta waktunya sebentar untuk para pendengar meluangkan waktunya sebentar untuk mencermati dan mendengarkan apa yang kami presentasikan. Di sini yang pertama, komputer yang kami rakit di sini. Langkah-langkahnya yakni pertama memasang motherboard ya Mas ya. Yang kedua memasang prosesor atau CPU. Yang ketiga Bisa dipasang PSU dan memasang PSU pada casing. Keempat memasang RAM pada motherboard. Yang kelima memasang kabel-kabel dari power supply ke motherboard. Ya. Terus yang keenam memasang hard disk pada tempat di casing. Apabila diperlukan bisa dipasangkan kartu grafis. Terus memasangkan kabel SATA dari hard disk ke motherboard. Memasangkan kabel power seperti power 24 pin motherboard, power 4 pin prosesor, dan power untuk hard disk dari power supply ke hardware itu sendiri. Untuk setelah dirakit, setelah semua langkah-langkah tercapai dan terlaksanakan dengan baik, maka komputer itu sendiri akan dirakit di dalam casing. Apabila ada troubleshoot atau kendala yang biasa ditemukan, yakni kendala tidak tampil ke monitor. Yang pertama itu, apa masalahnya? Terdapat banyak penjabaran masalah yang bisa kita temui dalam sistem komputer. Yang pertama yang paling mudah, yakni pemasangan RAM kurang baik atau pada soket pin RAM itu kotor. Makanya soket pin RAM itu tidak boleh sampai terkena tangan. Terus faktor kedua yakni power supply kurang baik ya Mas. Sebelum menjabarkan itu kan paling tidak setelah dirakit itu komputer harus dapat diinstalasi sistem operasi. Oh, iya. Itu silakan diceritakan. Untuk penginstalan hardware, untuk penginstalan software pada komputer yang sudah dirakit, yang paling utama, yang paling pertama kali kita lakukan adalah memasang sistem operasi. Bisa kalian lihat di sini, sistem operasi yang kita gunakan yakni Windows 7. Bisa kalian pilih Windows 10, Windows 11 sesuai dengan kompatibilitas hardware kalian. Yang kedua, setelah pemasangan Windows, yang paling terpenting agar software itu mengenal hardware itu, kalian harus memasang driver software ya Mas ya. Sebagai fungsinya apa? Sebagai pengenalan sistem operasi software dengan hardware. Oke, mungkin begitu. Setelah driver berarti memasang apa lagi? Setelah driver bisa penginstalan aplikasi. Bisa itu aplikasi untuk Microsoft Word, Microsoft Office, terus game dan aplikasi penambah lainnya yang menunjang komputer itu sendiri sesuai dengan fungsi.
Berarti setelah diinstal aplikasi komputer sudah siap digunakan gitu ya? Komputer sudah siap digunakan. Ya. Oke, untuk mempersingkat waktu silakan ditutup terlebih dahulu. Sebelum ditutup, mungkin ada dari kelompok yang lain mau bertanya, silakan. Tadi kan sudah diurutkan sama kelompok 1 bahwasanya setelah perakitan waktu itu, terus habis itu penginstalasi sistem operasi, driver perangkat kerasnya sampai ke aplikasi yang dibutuhkan pengguna. Jadi setelah selesai ternyata kelompok 1 menemui kendala apa tidak, Mas? Tidak ada kendala ya? Sukses gitu ya? Nah, mungkin dari kelompok lain mau bertanya kendala apa saja yang dihadapi dalam proses perakitan sampai bahwasanya PC-nya itu bisa digunakan dengan baik. Silakan, mulai dari kelompok 1, 2, 3, 4, kelompok 4. Kelompok 4, silakan, mungkin ada yang tanyakan. Apabila pemasangan RAM tidak tepat, apa yang terjadi? Setelah yang kami jabarkan barusan, saat pemasangan RAM yang tidak benar itu biasanya komputer saat booting tidak menampilkan layar atau black screen. Tidak menampilkan layar atau blue screen. Ada yang lain mungkin tidak, maksudnya sudah paham? Sudah. Karena satu permasalahan itu jawabannya memang spesifikasi kan? Ya. Banyak faktornya, Pak. Iya. Tidak tampil itu tadi ya? Iya. Oke. Dari kelompok 3. Apabila komputer nyala PC-nya saja, monitor tidak menampilkan gambar, bagaimana solusinya? PC-nya nyala, monitornya tidak tampil gambar. Itu apa kerusakannya, apa solusinya apa, Mas? Ya. Di sini dalam permasalahan ini banyak faktornya ya. Pertama itu pemasangan kabel VGA antara komputer ke monitor itu biasanya kurang baik. Yang kedua, pemasangan RAM itu tadi. Dan yang ketiga, bisa saja faktor power supply keadaan PC hidup. Namun dalam penyuplai tegangan itu tidak baik sehingga hardware atau komponen-komponen dalam PC ini tidak menampilkan sebagai hal yang mestinya. Oke, sudah jelas kelompok 3? Oke, terima kasih. Ada kelompok 2? Ya, silakan Mas Fadil. Apabila PC dalam keadaan hidup tapi maksudnya ke BIOS. PC dalam keadaan hidup, bootingnya tapi menuju BIOS terus ya? Ya. Oke, silakan dijabarkan. Kelompok 1. Biasanya itu permasalahannya pada sistem operasinya belum diinstal maupun bisa ada kerusakan. Jadi Dalam sistem operasi, kerusakan dalam sistem operasi. Jadi apabila ada kerusakan maupun bisa kalian reinstall dulu sistem operasinya seperti Windows 10. Kalau misalkan Windows 10 kalau belum menginstal secara full itu bisa terjadi kerusakan, makanya hardware ini tidak mendeteksi adanya Windows, langsung masuk ke BIOS. Paham? Jelas ya? Cukup. Oke. Itu dari beberapa kelompok yang lain, mungkin ada tambahan, tidak ada pertanyaannya? Kalau tidak ada silakan kelompok 1 untuk ditutup presentasinya, kemudian isinya dibawa kembali ke kelompoknya. Oke. Baik, itu saja presentasi kami di sini. Kami mohon maaf apabila presentasi kami gagal atau kurang profesionis, apalagi ada kata-kata yang menyinggung. Kami mohon maaf. Kami selaku kelompok 1 izin pamit dalam presentasi kami. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berikan aplaus. Baik sekali. Dilepas dulu Mas, dimatikan. Ini dimatikan dulu pakai Mas. Ini lembar kerjanya nanti dikumpulkan setelah kegiatan selesai.
tetap seperti tadi melingkar di kelompoknya. Mas Fadil, tadi kelompoknya mana? Melingkar. Yang bagus, tempat duduknya yang bagus. Tempat duduknya yang bagus melingkar. Nah, itu yang bagus. Dan silakan kalian masuk ke kuisis seperti tadi. Cuman ini beda nilai pengetahuannya karena ini sebuah post test. Jadi saya harap nilai yang kalian dapat di post testnya ini lebih tinggi daripada pretestnya tadi. Ya, di awal kegiatan tadi saya melakukan pretest untuk mengetahui pemahaman awal dari kalian semua. Sekarang saya ingin mengetahui pemahaman setelah kalian melakukan kegiatan praktikumnya. Silakan masuk di kuisisnya tadi. Kemudian kodenya yaitu sudah masuk semua belum? Ada yang belum? Kodenya diperhatikan, boleh dicatat di lembar kertas tadi yang saya berikan. Kodenya untuk post test 958 056 97. Saya ulangi, kodenya post test 958 056 97. Sudah semua? Ya, silakan dikerjakan terlebih dahulu. Dalam 10 menit ya. Kuisisnya dikerjakan, kuisis.
Sudah selesai semua? Sudah. Nah, kalau sudah, bahwasanya pelajaran atau materi yang kita hadapi hari ini yaitu perangkat komputer itu terdiri dari banyaknya bagian yang perlu disatukan. Di antaranya itu hardware juga harus perlu disatukan menjadi satu di dalam PC-nya. Kemudian dari PC itu sendiri untuk bisa dijalankan harusnya membutuhkan sistem operasi. Setelah itu sistem operasi sendiri harus kalian berikan driver pembaca untuk hardware-nya. Setelah selesai semuanya terbaca dan terinstall dengan bagus, baru kalian bisa menginstal aplikasi yang dibutuhkan. Kalau memang dalam ruang lingkup pelajar, ruang lingkup sekolah, bisa hanya cukup minimalis aplikasi Microsoft Office, antivirus, kemudian browser. Ya, itu cukup dan sangat ringan sekali. Jadi komputer itu sebuah satu kesatuan yang saling terkait, baru bisa digunakan oleh pengguna. Ya, dari sini ada yang tanyakan? Jelas, Pak. Sudah jelas materi hari ini? Terima kasih. Maka untuk pertemuan minggu depan kita akan membahas tentang jaringan dan internet ya. Kalian pelajari di rumah babnya yaitu bab jaringan dan internet. Sebelum kita akhiri kegiatan hari ini, silakan dirapikan terlebih dahulu. Untuk alat prakteknya ditaruh di sebelah sana, di pojok sebelah timur alat prakteknya. Semua alat praktek ditaruh di sana. Kemudian tempat duduknya kembali ke tempat masing-masing. Dirapikan kembali. Diangkat ya, awas kabel. Alat praktek ditaruh di pojok. Kemudian kita tolak. LKPD-nya dikumpulkan. LKPD dikumpulkan semuanya. Sudah semua LKPD-nya? Dan kalau sudah di tempat duduknya masing-masing, sebelum kita pulang, sebelum kegiatan ini saya tutup, silakan dipimpin berdoa terlebih dahulu. Doa kelas Mas Fatir, silakan. Baiklah, untuk menutup kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa di dalam hati. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.